Kalau manusia rata-rata sekali lagi selalu mintanya bentuknya wujud, bentuknya fisik, oke? Tapi para nabi mintanya tuh wujud, yang diminta tuh bukan sesuatu yang fisik, melainkan ruhiyah. Yang diminta ampunan, yang diminta petunjuk, yang diminta keselamatan. Betul lah. Nah, maka ini yang harus coba kita upgrade kawan-kawan. Cara berpikir seperti ini yang harus kita rubah. Kalau yang kita minta selalu wujud, nah maka wujud itu kan berarti dunia. Goib itu berarti apa? Akhirat. Akhirat. Betul kan? Iya, Nah, maka ada satu ayat Quran yang mungkin coba kita diskusikan pagi hari ini. Yang ayat Quran ini Insya Allah tabarakallah pernah disampaikan, tapi jadi remind ya. Surah Hud ayat ke-15. Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kata Allah, dan perhiasannya, mintanya pasangan yang cantik, suami yang ganteng, mintanya kerjaan mereka di dunia. Nah, dengan sempurna. Lalu kata Allah, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kita udah tidak heran. Standar, kenapa sih banyak orang sukses hari ini jualan live TikTok sampai tengah malam dapat ratusan juta. Oke, dia jadi pejabat, punya rumah mewah, memang itu janji Allah. Kalau antum mau demikian tetap dikasih Allah. Asalkan kata kuncinya bayar pekerjaannya, a'malahum. Nah, tetap dibayar, tetap diikuti prosesnya. Nah, yang salah, yang konslet adalah berharap lebih tapi tak bayar. Nah, itu lebih parah. Kan kayak ini. Nah, ya. Nah. Oke, tak muncul. Wait, moment please. Nice. Nah, jadi manusia tipe satu yang paling parah, tipe satu, ya kan, mau lebih tapi tak mau bayar lebih. Ini sudah Allah tuliskan di Quran, di surah apa lagi kira-kira? Surah 83 ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang curang. Tidak ada pernah kaidahnya tuh orang mau dapat lebih, mau lebih tapi tak mau bayar lebih. Celakalah orang-orang curang. Siapa itu kata Allah? Alladzina ijaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka mendapatkan atau belanja atau orang-orang apabila menerima takaran, mereka dari orang lain mintanya dicukupkan, mintanya dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, ini orang-orang yang mau lebih tapi tak mau bayar lebih. Ini masih konteksnya dunia. Nah, dan Allah bilang celaka. Yang mana sih? Dia kerja sikit, nuntut gajinya besar. Dan dia tak mau tahu, kau mau untung ke perusahaannya, kau bayar lebih. Nah,
Coba perhatikan mereka-mereka yang suka demo. Naikkan gaji kami, naikkan gaji kami. Jarang ketemu yang menemukan titik bahagia. Karena sekali lagi, kalaulah orang itu paham, dirinya itu dibayar berdasarkan value yang punya dalam dirinya, maka dia pasti akan, ya kan, pekerjanya protes. Manusia itu dibayar sesuai dengan value yang ada dalam dirinya. Saya iseng-iseng ya, pergi ke kemarin ke salah satu pelatihan. Ada salah satu lembaga tentang sekolah yayasan. Hanya mengajarkan bagaimana kita bisa belajar, bagaimana bisa bagaimana bisa bangun yayasan, bagaimana bisa jalankan aktivitas yayasan, fundraising dan sebagainya. Nah, itu bayarannya kurang lebih sekitar 20 juta belajarnya 3 hari. Kenapa? Wajar, karena punya value. Iseng-iseng saya tanya, kalau privat bayarnya berapa? Barusan tadi pagi dikasih invoice-nya. Kalau privat bayarnya 300 juta. Jadi kalau orang mau belajar Kismu Yaya sekarang saya ganti. Itu baru sekolah yayasan, belajar Baitumal 300 juta. Nah, boleh juga Bang Ican bikin sekolah belajar ke peradaban di Ismu Yaya Turun 400 atau setengah miliar lah belajar. Yang mondok-mondok nih, nah, boleh masuk nah. Oke. Setiap usia itu punya tanggung jawabnya. Usia 20 tahun, tanggung jawabnya misalkan di sini adalah mandiri, sudah punya penghasilan sendiri. Usia 30 tahun, tanggung jawabnya sudah menghidupi keluarga, menghidupi. Usia 40 tahun, tanggung jawabnya sudah mulai berdakwah. Nah, dan seterusnya. Lalu, kalau dia usianya sudah lewat, usia sudah 50 tahun, dia malas, maka kurvanya kayak gini. Bahkan untuk sampai level mandiri ya tuh, dia belum lewat. Berharap nanti apa? Berharap 50, anaknya mencukupi kehidupannya. Boro-boro mau mandiri, kontribusi atau berdakwah. Kenapa? Malas tadi. Nah, malas itu, ya kan orang-orang yang malas ini, sebenarnya latihannya dari hal-hal kecil. Saya cerita kawan-kawan ya, saya tuh dari sejak zaman SMP, saya tahu kelemahan saya secara fisik. Lemah sekali, tidak bisa olahraga, gampang penyakitan. Lalu apa saya lakukan? Ya SMP, logika saya lemah. Jadi sempat opat tuh meragukan, ini tak bisa kerja, gini ya tak bisa, disuruh bertukang tak bisa, tak bisa. Jadi lemah saya secara kerja fisik. Maka saya ngebanting ya, kerja otak. Maka sejak SMP, boleh tanya oma sama opa, saya orang yang jarang di rumah sejak SMP. Setiap hari Minggu, ya kan, pasti saya, ternyata orang macam ente 10 lah, saya bilang. Biar jangan ente ya, yang abang, mumpung masih baru. Ente coba abang tanya, waktu SMP, SMA ranking berapa ente? Pas waktu SMP anak ranking 1, Kiai. Nah, waktu SMA tuh ya mungkin ranking 2, ranking 3. Paling jauh ranking 5. Jadi, bibit itu sejak, maka mulai besok saya bilang sama kemarin HRD pendidikan, ganti. Tidak ada pendaftaran pembukaan santri. Yang ada kita gerilya cari santri, cari anak-anak pintar. Begitu. Lalu kami yang sudah masuk lanjut gimana Kiai? Saatnya berubah. Karena malas pasti tertindas. Malas pasti apa? Nah, malas tertindas, lemah tertinggal, berhenti mati. Malas tertindas, lemah pasti tertinggal, berhenti mati. Nah, itu filosofi, itu prinsip kehidupan. Ini belum lanjut ayatnya, saya mundur dulu. Dan kenapa harus demikian? Polanya seperti ini, teman-teman. Ada tulisan yang saya kemarin dapat insight dari Ustaz Fatikan itu loh. Rasulullah itu kan sebelum masuk babak dakwah, sebelum fokus ke dakwah, yang dimana tanda kutip dakwah itu kalau secara realitas adalah cost center atau biaya pengeluaran, saatnya menghabiskan harta kita untuk belajar minimal secara waktu dulu saya balas.
Nah, ini malah secara waktu saya tembus SMP, SMA, dan kebiasaan itu berlanjut sampai kuliah. Yang lain habis kuliah nongkrong-nongkrong di taman sama teman-teman ketawa ke TV. Saya sejak kalau balik kuliah cari hal apa yang bisa saya kerjakan ya. Ikutlah kerja pasang parfum sama orang Solo, jualan sepatu, jualan emping, macam-macam. Jadi di kamus otak saya hampir tak ada waktu luang, wasting time, sia-siakan waktu. Karena ini bukan lagi pilihan hidup dan ini bukan lagi permainan, tapi ini sebuah keseriusan yang harus diselesaikan. Tadi, lemah tertinggal. Coba lagi, malas tertindas. Bukan lemah, lambat tertinggal. Lambat tertinggal. Lambat tertinggal, malas tertindas, berhenti pasti mati. Berhenti masih. Masuk akal nggak kira-kira setiap usia itu ada tanggung jawabnya, betul? Coba tanyakan orang-orang yang hari ini di usia 60 tahun, 70 tahun masih harus berjuang, kawan-kawan. Pasti ada waktu yang dia sia-siakan. Jangan jauh-jauh. Tanyakan, mana yang udah semester 10 belum lulus? Tanyakan mahasiswa yang udah semester 10 belum lulus. Coba tanyakan. Salah menempatkan energi. Ibaratkan salah track dia. Dia kerja keras, hidupnya bergelimang harta, punya banyak karya, followernya ada dahsyat, kemuliaan dia dapatkan. Tapi kata Allah, nah, ayat ke-15-nya, jadi Allah bilang kan, siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya, semuanya dapatkan. Pasti kami beri balasan penuh atas kerja kerasnya. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Pengen enggak punya rumah, punya mobil, followernya banyak, terkenal, makan enak, mau enggak kira-kira? Nah, dan inilah standar ayat ini. Tapi Anda melihat ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi dunia dan perhiasan yang mungkin banyak di antara kita inginkan, Allah sudah kasih tahu, kau tak dapat apa-apa di ujungnya. Kan aku kasih ada semua di akhir dunia. Berarti prinsip hidup nomor satu, betul? Maksudnya betul lah pilihannya? Nah, 6. Surah Al-Balad. Nah, jadi energi kita, kerja keras kita, coba kawan-kawan tengok. Surah 3, ayat 142, surah 9, ayat 20, udah banyak lah kasih kode. Surah 6, coba kita tengok. Nah, yang paling jelas surah 61. As-Saff dari ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab? Apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjuang dengan harta dan jiwa, itulah yang lebih baik bagi kamu. Hadiahnya apa? Niscaya kami akan ampunkan dosa dan masukkan kamu ke dalam surga. Coba antum lihat. Allah jadi gini. Jadi kalau versi akhirat nih, Allah tuh memberikan penawarannya di akhir. Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tempat tinggal yang baik dalam surga, itulah kemenangan yang agung. Surah 61 ayat 10 sampai 12. Ini ya, kawan-kawan tidak bingung. Komponennya apa tadi? Punya
tapi untuk balikkan ke Allah. Gitu sebenarnya konsep hidup yang betul. Pertanyaannya, sudahkah kita melewati hari-hari dalam kondisi seperti ini? Yang teman-teman lihat kadang, misalkan saya berangkat ke luar kota, kemana, tidak semuanya tuh panitia tuh ada rezekinya. Ini berangkat hijrah Vespa pakai duit seorang. Okay. Kenapa? Karena disinilah kita dapat harta kayak gitu kan. Disitulah kita menghabiskan harta. Jadi yang dibutuhkan manusia itu adalah satu, dia butuh usaha untuk mengumpulkan harta. Jadi harta dari hasil usaha ini adalah basis sifatnya bahan baku yang dihabiskan untuk jalan Allah. Harta dari hasil usaha bukanlah akhir dari sebuah ikhtiar. Dia adalah modal untuk juang di jalan Allah. Begitu cara prinsipnya. Berarti ada dua kerjaan. Satu, cari hartanya. Yang kedua, gunakan dia untuk jihad di jalan Allah. Kawan sendiri yang menggunakan tenaga secara sadar menggunakan harta untuk di jalan Allah, secara sadar orang-orang yang kaya ini juga terlibat tenaganya. Begitu. Jadi ini 3 golongan di dunia ini dalam berbicara sedang 3 kelompok di dunia ini berdasarkan ikhtiar mereka. Yang satu orang mau lebih tapi tak mau bayar lebih. Surah berapa? Al-Mutaffifin. Apa Allah sebut? Celaka. Kenapa dia celaka? Malas. Oke. Teman-teman, yang kedua orang mau lebih dan siap bayar lebih, tapi salah menempatkan energi. Hadiahnya apa untuk mereka? Neraka. Oke, di dunia tetap dapat. Nah, yang benar mau lebih dan bayar lebih, tapi di jalurnya Allah mau. Surah berapa? 61, 10 dan 12. Berarti penting enggak kita itu tanda kutip punya harta? Penting. Tetapi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang benar. Tidak cukup dalih berdakwah, mengumpulkan harta, caranya pun salah, sama nggak buat. Sama juga salah. Nah, itu kenapa direkomendasi. Apa namanya, dan berarti apa positioningnya, startingnya? Milikilah value, milikilah pengetahuan. Setiap orang akan dibayar oleh alam semesta sesuai pengetahuan yang dia punya. Jadi tahapannya tuh, nah ya, jadi kalau disederhanakan untuk menuju tahapan hidup yang ketiga kayak gini. 1, miliki skill, usaha, lalu dapat hartanya, lalu belanjakan jalan Allah. Nah, beginilah urutannya. Kalau hari ini harta yang teman-teman miliki, skillnya udah, usahanya udah, hartanya masih hanya untuk cukup diri sendiri, berarti skillnya kurang besar, skillnya kurang banyak. Oke. Skillnya kurang mumpuni. Nah, maka perbaiki dari skillnya, upgrade skillnya, naikkan. Skill udah punya pengetahuan, tidak cukup, berarti usahanya tambah, usahanya baru pasti secara otomatis. Jadi ini namanya faktor sebab, ini faktor akibat. Nah, baru hadiah di sini sama dengan surga. Balik lagi, ini sebab lagi, belanja kerjaan Allah, berjuanglah.
Itu kenapa coba bangun kesadaran, skill saya nambah dak ya? Sesuatu apapun itu, temukanlah tempat belajarmu atau lingkungan yang sudah berhasil daripada perjalanan yang sedang kamu mulai. Seseorang atlet sepak bola yang hari jadi bintang terkenal pasti memulai karir belajar sepak bolanya pada seseorang yang sudah sukses. Seseorang yang berhasil di bidang digital marketing, pasti di bidang online shop, pasti sebelumnya di bidang konten kreator atau YouTuber, pasti sebelumnya dia belajar sama orang yang sudah berhasil. Nah, maka ini salah satu titik awal untuk belajar keilmuan. Toh, ya kita bisa, kawan-kawan bisa dapat kepahaman Quran karena belajar ke lingkungan Quran, kayak gitu. Bisa nggak dapat kepahaman Quran sendirian? Nah, lalu lebih dalam lagi, antum-antum yang punya diamanai, punya skill, oke, secara teknikal, karena kepahaman Quran itu masih sifatnya baru fundamental. Berikutnya adalah gimana praktek Quran, ya kan? Nah, itu yang dibutuhkan adalah tempat, teman, rujukan, sosok, tokoh yang sudah berhasil di bidang sedang antum garap, yang sedang diamanai sekarang. Nah, saya melihat perbedaan antara mereka yang cepat bertumbuh dengan yang lambat bertumbuh. Yang satu punya mentor, yang satu dia malas, lemahnya di bidang sosial untuk belajar, bergaul, dan cari tamu orang. Nah, dan saya ingat sekali awal-awal ngerintis usaha dan gimana caranya yang belajar difasilitasi. Paling gampang saya ingat kalau pas acara klik, mana yang dibayarkan perusahaan, mana yang duit seorang, itu beda dapat hidayah. Itulah. Nah, ini siklus. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya sudah lewati. Sekarang tinggal giliran kawan-kawan. Tambahkan skillnya, tingkatkan usahanya di bidangnya masing-masing. Maksudnya bukan keluar dari amanah antum. Yang konten jago lah, konten gimana sampai FYP kontennya. Yang copywriting jago lah bikin copywriting. Yang web developer jago lah bikin web, agar kawan-kawan dibayar lebih. Agar untuk apa? Agar punya banyak amunisi untuk bisa dibelanjakan di jalan Allah. Kenapa demikian? Allah yang sebutkan ayatnya di surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Itu kemusyrikan. Ya. Jadi sekali lagi dari 3 tipe ini kita bisa belajar. Tipe 1, orang-orang yang sebut celaka sama Allah. Nah, mau dapat lebih tapi bayar lebih. Tipe 2, orang yang mau lebih dan bayar lebih tapi di track yang salah. Jadi sudahlah, jangan kagumi lagi dengan segala perhiasan pernak-pernik dunia. Selama dia sedang tidak di track Allah, maka kita sudah tahu endingnya apa. Selama dia tidak di track Allah, saya punya pengetahuannya apa, kayak gitu. Nah, ini bukan aturan saya, kawan-kawan. Ini aturan Allah. Semuanya akan dipertanyakan Allah, karena kita mau tidak mau, buat yang ingin masuk surga pasti punya pilihan, punya kewajiban buat memperjuangkan agama Allah ini. Perbaikilah, jangan sampai usia sudah lewat, waktu sudah nambah, tanggung jawab sudah bertumpuk, tapi kita tidak nambah-nambah secara kapasitas, secara kualitas. Begitu teman-teman dirahmati Allah, semoga bisa diambil positifnya. Kesannya berarti perbaiki kompetensi kita. Kami yang udah tua gimana Ustadz? Banyak yang bisa dikerjakan. Karena kita tidak pernah tahu peristiwa mana yang Allah ridho terhadap tiket masuk surga kita. Karena bukan sholat kita, bukan ngaji kita, bukan puasa kita, tapi ada sebuah peristiwa yang Allah ridho, yang itu jadi jalan untuk kita nebus surga, teman-teman. Ya, begitu dia. Lakukan lebih, do more. Nah, tidak ada istilah istirahat di dunia ini. Lakukan lebih dan berbuat lebih. Nah, sampai nanti kena hina, kena cela, kena caci. Dia yang berbuat, dia yang dicaci maki. Dia yang berbuat, dia yang kena fitnah. Memang prosesnya demikian.
Kalau dibandingkan lagi sederhana, kayak gini lah ya. Saya misalkan nih dari Pontianak menuju Singkawang, ada daerah namanya Jungkat, Segedong, Sungai Pinyu, Mempawah, Sungai Diri, Sungai Raja, sampailah Singkawang. Betul? Kira-kira bisakah kita ke Singkawang tanpa melewati jalan ini? Bisa, tetap bisa jawabannya. Tapi apa yang terjadi? Mutar. Lewat mana kira-kira? Mutar, buka jalan baru, waktunya lebih lama, betul? Nah, oke, memang. Maka trek yang benar, yang 3 jam 8 menit tuh, lewat Sungai Pinyo, Mempawah, Sungai Duri, sampailah Singkawang. Kalau trek yang lain, silakanlah mutar. Nah, ikuti jalur kuning. Yang udah ada jalan kan jalur kuning nih. Nah, putar kemana antum? Lewat gunung gitu ya. Lewat bukit, tembus tempat maknya yang miara babi, ya kan? Misalkan kayak gitu. Kan banyak Singkawang orang miara babi soalnya. Begitulah gambaran surga, kawan-kawan. Rasulullah sudah bikin treknya, sudah bikin jalurnya. Tinggal kita pilih, mau ikut treknya Rasulullah atau mau coba-coba trek sendiri. Treknya Rasulullah, insya Allah masuk surga tanpa di laundry di neraka. Tapi trek yang lain belum tentu masuk surga. Kalaupun masuk surga, maka di laundry dulu di neraka, baru dipindahkan ke surga. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengimani dan meyakini yang kemarin kita bahas, yaitu untuknya di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke ayat ke 25, ayat ke 27 sampai 30. Aduhai, celakalah aku, kata dia. Orang-orang yang menyesali dirinya gigit jari sambil jalan. Wahai sekiranya dulu aku ngambil jalan bersama Rasulullah, kata dia. Celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman. Aku sih gara-gara ngikut dia. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, dan itu telah datang kepada aku, dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi ini orang-orang, pada hari orang-orang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya. Dia udah punya pilihan, udah sampai di neraka baru sadar itu kan. Gara-gara apa? Salah pilih kawan, salah pilih jalan. Jalannya tak ada lain. Itu yang saya sebutkan tadi. Inilah jalannya dah. Surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Selamat praktek, selamat mengerjakannya. Semoga kawan-kawan diizinkan Allah untuk bisa sampai di titik mengerjakan tugas-tugas dari Allah. Sampai jumpa di Singkawang, begitu aja. Siap, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.